Annyeong teman-teman, ini adalah orang Korea yang cool, cool J cool. Wah. Apakah teman-teman semua masih di rumah saja? Anyway, hari ini aku memberikan suatu pelajaran mengenai persahabatan. Tentunya bukan persahabatan biasa, tapi persahabatan antara negara. Seperti teman-teman tahu bahwa sekarang Korea dan Indonesia itu hubungannya bagus kan? Nah, akhir-akhir ini salah satu negara Asia Tenggara itu lagi dikomplain sama orang Korea, masyarakat Korea. Nah, kenapa? Karena ini seperti persahabatan saja. Kalau misalnya seandainya ya, kalau kalian sama aku, kita saling pertemanan, terus kita saling baik-baik. Nah, maka aku berikan makanan, bukan berikan lah ya, tapi traktir makanan, terus juga aku mungkin kasih bantuan buat kamu, terus juga aku selalu baik sama kamu. Tapi suatu hari tiba-tiba dia berbalik. Misal, aku yang selalu baik, tapi dia suatu hari tiba-tiba dia bergaul sama yang teman yang sebenarnya aku tidak suka. Ya, perasaannya gimana gitu loh. Padahal aku yang selalu baik sama kamu gitu. Ya pasti ada gejala ya. Nah sekarang itu yang terjadi. Dan apalagi kalau misalnya kamu yang aku percaya dan aku selalu membantu, tapi kamu melakukan sesuatu hal yang jahat sama aku. Ya. Nah pasti aku kecewa lagi dong. Nah maka kemudian apa yang terjadi? Ya udahlah. Ya kalau gitu ke depan aku nggak usah dekat sama kamu lagi deh. Ya percuma kan, aku sudah seperti merasa dihina atau hianati gitu kan. Nah sehingga itu yang terjadi sekarang antara Korea dan Vietnam. Nah apa yang terjadi? Aku mungkin bisa memberikan 6 hal mengenai Korea itu pada saat yang sekarang yang sulapnya itu tiba-tiba naik, yang kena, mereka tutup pintu. Ya, tapi seharusnya kalau negara dan negara itu kan harusnya kita kasih tahu dulu dong. Misal aku sama kamu kan teman gitu kan, ya aku pasti ngomong lah gitu, misalnya teman, ya mulai besok karena ini kan situasi berbahaya dan maaf ya, tapi aku terpaksa mungkin harus blok, kamu nggak boleh datang ke rumah aku, kan bisa begitu ya kan. Tapi tanpa tidak kasih tahu apa-apa kemudian langsung blok, nah itu satu hal. Nah kedua, ketika pesawat Korea itu terbang ke Vietnam, karena Vietnam itu salah satu negara tujuan wisata itu sangat populer bagi masyarakat Korea. Jumlah wisatawan dari luar negeri itu sekitar, aku dengar sih ya, sekitar mungkin 40%, belum 40% atau 45% itu datang dari Korea. Artinya mereka mendapatkan penghasilan dengan pariwisata, bisnis pariwisata, tentunya itu wisatawannya itu dari Korea. Nah tentu setiap hari pesawatnya banyak dan orang Korea yang sebelum terjadi sulap ini kan pasti ada yang banyak yang booking lah gitu kan, cuti atau apa gitu. Nah begitu pesawat ini terbang, kemudian begitu sampai di bandara di sana, mau mendarat bandara itu, tiba-tiba dari Vietnam itu tidak boleh mendarat, terus suruh pulang. Oh no! Karena mereka takut masuk adanya sulap itu ke negara mereka. Nah jadi sebelumnya itu tidak ada pemberitahuan, tapi tiba-tiba mereka blok dan mereka suruh pulang. Akhirnya pesawat itu naikin sekitar mungkin 100 lebih penumpang, kemudian mereka balik. Ya marah dong, ya pasti kesal kan. Ya aku naik mobil, terus ya aku pergi ke rumah kamu, terus sebelumnya nggak katain apa-apa, terus aku begitu mau sampai, aku udah datang nih, ayo buka pintu dong. Terus dia bilang, kamu nggak boleh masuk, pulang. Misal aku dari sini misalnya jauh-jauh pergi, apalagi kalau misalnya kota sana gitu ya, jauh-jauh naik berapa jam naik ya, 4-5 jam naik mobil terus datang terus disuruh pulang, marah dong, iya kan. Nah hal ketiga adalah ini berkait dengan penerbangan juga ya. Nah kan penerbangan banyak yang di cancel ini karena mereka nggak mau terima untuk wisatawan dari Korea. Begitu blok ya otomatis penerbangan cancel dong. Dan
Kalau cancel kan mereka harus balikin uang, ya kan? Tapi penerbangan yang Vietnam ini, mereka bilang kita bisa mengembalikan uang refund itu setelah 3 bulan. Masa nunggu 3 bulan kemudian baru balikin? Ya kan? Aku yang bayar, aku sebagai customer, tapi balikinnya 3 bulan kemudian. Nah, otomatis jadi orang bingung juga ini. Terus keempat, sekarang di mana-mana banyak negara sedang menunggu untuk membeli kit dari Korea. Dan beberapa hari yang lalu pun aku sudah naikin konten aku bahwa Korea itu akan memprioritaskan Indonesia sebagai negara persahabatan yang baik, gitu kan ya. Tapi, dan juga negara Indonesia kan sangat penting buat Korea juga, ya kan. Nah, tapi dari Vietnam itu salah satu berita itu mereka bahwa wah itu tidak bisa dipercayai karena tingkat akurasinya itu masih kurang baik. Padahal ini beberapa hari yang lalu sudah mendapatkan ISO pertama kali. Artinya ISO itu adalah standar internasional. Artinya bakal ke depannya itu semacam yang diagnosa kit-kit kayak gitu itu bisa jadi Korea memimpin dari sisi standarnya. Artinya sudah dipercaya oleh organisasi internasional. Tapi mereka mengeluarkan berita seperti, wah itu tidak bagus. Semacam itulah. Nah dari situ kecewa lagi. Nah kelima itu adalah ini benar-benar kalau mungkin sampai ke hal keempat itu mungkin kita masih ya oke lah gitu mereka takut atau apa. Nah hal kelima ini adalah benar-benar menghina sebenarnya. Ini suatu penghinaan. Mereka bikin, kalau kalian udah tahu yang bendera Korea bentuknya gimana, di tengah itu kan ada bulat warna biru sama merah gitu kan ya. Nah bagian bulat itu kan yin and yang. Nah bagian yin and yang itu mereka membuat, ada salah satu mungkin netizennya ya, dia membuat bagian tengahnya yang bulat itu menjadi bentuk sulap itu seperti ini. Marah dong, itu kan bendera negara. Bendera negara itulah, ya mungkin Indonesia juga tahu lah. Kalau misalnya aku gambarin coret-coretin di bendera Indonesia, apa yang teman-teman berpikirkan? Ya pasti terasa dihina, iya kan? Apalagi di sini kalau kita bicarakan bendera atau apa gitu kan, pasti ditangkap dong. Nah apalagi bicarakan begini, dan lucunya itu, begitu itu naikin, banyak orang Vietnam itu mereka memberi komen, tapi komennya itu semua negatif. Kayak seperti menganggap, wah Korea keluar dari sini. Terus Korea itu virus apa bla 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 gitulah. Banyak komen itu masuk. Nah, maka tambah kecewa lagi dong orang Korea. Dan terakhir keenam itu berita baru bahwa gini. Kan kalian suka sepak bola kan? Di Indonesia pun sudah membawa pelatih Korea, ya kan, untuk timnas. Nah, di Vietnam itu udah membawa Mr. Park Hang-seo sebagai pelatih dan dia memenangkan Vietnam itu berkali-kali. Padahal dia itu sebenarnya honornya ya, honor atau gajinya ya. Kontraknya itu sebenarnya dia nggak terlalu besar. Kalau dibanding kalau misalnya pelatih Filipina itu jauh lebih gede dia. Tapi Park Hang-seo ini gaji pun tidak terlalu besar sebagai pelatih, dan apalagi dia membawa timnas dan dia memenangkan beberapa kali kompetisi gitu kan ya. Terus kemudian pelatih ini sudah menyumbang sekian jumlah dolar untuk membantu, tapi malah mereka bilang, wah itu gajinya harus dipotong biar untuk membantu orang Vietnam. Kalau di Vietnamnya ya, dari sisi penghasilan negara itu, mereka melalui ekspor mendapatkan banyak penghasilan selama ini, beberapa tahun ini. Nah, kenapa? Karena banyak perusahaan Korea itu mereka investasi di Samsung, mereka membangun pabrik yang gede, apalagi untuk handphonenya ya. Dan kemudian yang kayak seperti perusahaan LG, mereka membangun pabrik yang elektronik yang besar juga di sana. Banyak yang investasi. Dan secara keseluruhan, negara yang investasi yang paling banyak itu adalah Korea. Kemudian juga untuk dari sisi penghasilan negara itu pun, sekitar 30% itu sebenarnya dari pabrik Korea. Mereka yang ekspor, kemudian mendapatkan hasil. Nah itu berkontribusi sekitar 30%.
Nah, karena sekian hal-hal yang terjadi kayak seperti merasa kita dikhianati ataupun dihina. Sehingga sekarang di Korea itu banyak orang bilang bahwa wah, Vietnam itu nggak tahu terima kasih lah gitu. Kalau misalnya mereka udah terima kayak seperti Indonesia lah, kita terima ya kita kasih dong, tapi malah kasihnya itu kasih yang hal-hal yang negatif gitu loh, sehingga banyak orang Korea itu kecewa dan mereka berbalik. Semoga, aku berharap ya, sekarang sudah kita membangun, dan Indonesia itu salah satu negara yang sangat penting buat untuk Korea, khususnya untuk di Asia Tenggara. Dan Indonesia adalah yang paling besar, negara yang paling besar, dan berkontribusi, porsi yang paling banyak di dalam negara ASEAN, dimana Asia Tenggara gitu kan ya. Jadi, semoga kita antara Korea dan Indonesia bisa tetap membangun hubungan yang baik, dan juga pun teman-teman Indonesia, negara Indonesia itu tidak seperti negara tersebut. Jadi kita tetap tidak ada antara masyarakat pun saling kecewa, tapi malah kita saling dekat dan kita makin bisa membangun hubungan yang lebih baik dan kedua negara itu tetap berkembang bersama. Nah, itu yang harapan aku. Anyway, jangan lupa like dan subscribe ya. Annyeong.